Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan gak ngantuk ya, walaupun sudah mendekati sore. Kita diskusi nanti santai aja, silahkan ada snack dan juga ada minum. Bisa asik ya nanti sambil berdiskusi. Hari ini kita akan berdiskusi di kuratorial series yang kedua. Temanya adalah Seni Sastra Islami dengan Dr. Kiai Haji Aguk Irawan MN. Bukan dokter loh ya. Dokter. Iya, dukun. Oke. Dan saya Ida Fitri yang akan memandu diskusi untuk sore hari ini. Dan diskusi ini merupakan bagian dari AMEX Annual Museum Exhibition, yaitu agenda rutin yang digelar oleh Museum Sono Budoyo. Dan untuk tahun ini temanya menarik banget, Star and Moon, Islamic Art in Indonesia, atau saya suka banget judulnya itu, apa yang dibawa dan disatukan oleh lautan. Puitis banget, keren. Nah, untuk sesi diskusi sore hari ini mengenai seni sastra Islami, dan khususnya untuk diskusi sore hari ini sastra Islami gitu ya. Ya karena secara global Muslim itu jumlahnya banyak banget di dunia dan di Indonesia juga. Dan di Nusantara kalau teman-teman sempat lihat yang di pameran itu ngelihat bagaimana Islam mempengaruhi tradisi atau kebudayaan Nusantara untuk menyebut masa sebelum kemerdekaan ya. Dan sebaliknya bagaimana kebudayaan lokal di Nusantara itu kemudian bisa ditampilkan dalam berbagai seni. Ada kalau di pameran itu bisa ada seni arsitektur, kemudian sastra di kitab, manuskrip gitu ya. Kemudian ada juga seni musik dan lain sebagainya. Nah, pembicara kita hari ini Dr. Kiai Haji Aguk Irawan, mungkin saya bilangnya Mas Kiai aja ya, masih muda gitu. Adik juga boleh. Kang. Iya, terima kasih sudah hadir dan sudah menyiapkan materinya tentang seni relasi agama dan sastra. Nanti itu ya. mukodimahnya, buat mukodimah aja. Buat memancing diskusi ya, untuk memancing diskusi. Dan beliau adalah tokoh agama, penulis, sastrawan, dan mungkin teman-teman sudah mengetahui juga ya, kalau beliau ini yang membangun pesantren kreatif Baitul Kilmah di Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Dan menarik sekali karena pesantren kreatif ini, jadi santri itu diajari tentang menulis, kemudian menerjemahkan gitu ya. Menulis pun menulis yang kreatif, cerpen, puisi. Banyak sastranya. Banyak sastranya. Ya, terjemahan juga sastra yang banyak. Terjemahan juga banyak yang sastra, khusus Islami juga ya? Ya, apa aja. Apa aja, oke. Jadi karena pesantren sudah patut Islam. Iya benar. Dan sebenarnya dari pesantren itu kita bisa juga melihat bahwa bagaimana sastra Islami itu berkembang di saat ini di Indonesia. Bisa juga dari melihat perkembangan pesantren ini gitu, karena semua terus diproduksi gitu ya. Karena pesantren ini tuh menerjemahkan kitab, buku gitu, kemudian menulis buku yang diterbitkan juga di media massa begitu ya. Nah, Mas Kiai ini juga banyak menulis baik fiksi maupun non fiksi, yang populer maupun akademik karena beliau juga dosen ya. Juga menerjemahkan kitab serta buku. Nah, karya-karya beliau diterbitkan menjadi buku dan lainnya dipublikasikan di media massa. Kalau teman-teman ingin mengenal lebih jauh, itu di Wikipedia itu sudah tersedia loh, informasi tentang beliau yang di situ dicantumkan sebagai penyair Indonesia gitu. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang sebagai yang sudah disampaikan tadi, akan memantik dengan relasi sastra dan agama. Dan waktunya mungkin 15-20 menit. Sehingga nanti kita bisa punya banyak waktu untuk berdiskusi, tanya jawab begitu ya, sampai jam karena tadi
Silakan nanti teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, tapi juga mungkin kalau mau ada tanggapan atau memberi informasi atau pengetahuan baru silakan. Jadi kita bisa nggak one way tapi bisa bolak-balik gitu ya diskusinya. Silakan, ada 5 hadiah untuk 5 penanya begitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi untuk menyingkat waktu kami persilahkan, monggo Mas Kiai untuk memulai paparannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mbak Fitri, moderator yang saya hormati, Mbak Nais, dan semuanya, para kurator, para pekerja, para hadirin yang ada di sini. Senang sekali kami bisa ikut meramaikan tabaruk ya, acara yang indah tadi ya, dari lautan tadi ya, ya disatukan oleh laut, dan serpian-serpiannya adalah luka kita bersama. Saya agak lama ya tidak bicara soal sastra. Ya, jujur akhir-akhir ini undangan itu kalau tidak bedah buku ya manuskrip, ya bedah buku populer atau manuskrip lama. Saya kemarin juga ada kongres budaya Jawa, kongres budaya Pekon dan sebagainya. Saya sedang senang ya, sedang euforia di dalam manuskrip lama ya, 14, 15 ya. Ternyata kecintaan saya ini membawa yakin bahwa ini bagian dari jejak kesusastraan Indonesia. Nah, dan itu tidak bisa diabaikan peran Islam. Oke, karena waktunya sedikit sekali untuk presentasi, jadi saya cuma ingin memperlihatkan sekilas bahwasanya sastra Islam itu adalah sastra yang sebagian sastra yang sah di dunia. Ya, kalau kita tidak mau terlalu jauh, bagian yang sah dari bangsa Indonesia. Oke, karena hubungan sastra dan agama itu memang sudah sejoli yang tak terpisahkan. Ya. Jadi ini beberapa saja ya yang saya mau ini sudah pernah saya sampaikan lama ini ya di forum di di jurusan sastra Arab ya di UIN ya, udah agak lama, tapi ingin saya sekilas ke sini. Ini Mbak, kok ini malah lama di sini. Harusnya tadi kamisnya dihilangkan ya. Ya. Ini sebagai pengantar saya sedikit aja ya. Jadi ada pendekatan ya untuk bagaimana relasi sastra dan agama itu. Yang pertama ya secara terminologi atau pengertian, yang kedua kenyataan historis, dan yang ketiga peneguhan bentuknya. Next. Ya, ini yang sempat ramai. Saya sempat debat soal sastra. Apakah perlu kita label sastra Islam itu perlu atau tidak perlu? Ya, kalau Anda ketik di Google sastra Islami Agung Irawan, tulisan saya banyak sekali soal itu, terutama yang ada di Kompas. Saya sudah kumpulkan isi-isi saya, pesan Al-Quran untuk sastrawan. Pernah lihat bukunya Sampulnya Coklat ya, yang terbit di Jala Sutra. Itu 100 isai dari Kompas. Jadi tidak 1, 2, 100 isai. Saya kumpulkan, dan beberapa enggak dari Kompas. Ternyata yang temanya masuk, yang dari Republika, dari Suara Merdeka saya kumpulkan. Dan itu perdebatan dulu. Saya berdebat dengan tokoh tautan kayu yang menolak ya sastra Islam, atau yang terlalu Islami seperti Anida, nah, yang bentuknya saya ragukan, nah, tetapi dia cuma mengambil labelnya. Tapi yang satunya menolak bentuknya, menolak labelnya. Ya, pertama ya ada sampai sekarang jadi sahabat saya Damri Muhammad, ya itu salah satu teman debat saya. Kemudian ada Ahmad Sahal Tan Kayu, dan itu saya kumpulkan. Berputar-putar di pengertian. Untuk apa kita labeli dengan agama? Ada sastra Islam, sastra Yahudi. Wong sastra itu sudah beragama menurut dia. Kenapa? Karena sastra itu secara kelahirannya sudah moral. Ya, sastra dari bahasa Sanskerta, sas dan tera. Ya, sas dan tera ya. Sas itu adalah moralitas, petunjuk, instruksi-instruksi, sesuatu yang positif ya. Sementara tera itu adalah keindahan. Nah, jadi keindahan dan moralitas, keindahan dan kebaikan, keindahan dan kebenaran, ini semua adalah soal agama. Jadi kalau ada sastra yang mengingkari fitrah ini, dia tidak baik, dia tidak indah, dia tidak benar, ya itu bukan sastra menurut mereka, tapi pseudo sastra. Jadi tidak perlu ada sastra agama.
Nah, ini yang apa Nah, satu sisi kenyataannya sastra Islami yang disebut sastra Islam akhir-akhir waktu itu tidak menampilkan esensial sastra atau Islam, justru mengambil label sebagai untuk marketing dan isinya nggak karuan. Jadi cuma demergasi halal haram, ya, akhi ukhti, ya. Yang itu pokoknya sejelek apapun kalau sudah ada akhi ukhti, istighfar berkumandang, adzan bertalu-talu itu Islami. Nah, yang sempat menumpuk-numpuk itu. Nah, ini kan ya satu sisi tamparan, satu sisi memang kita harus introspeksi ya. Nah, tapi bagi kami tetap saja ya, layak sastra Islami itu. Nah, tapi dengan pertimbangan esensi, bukan soal label. Soal label itu soal oknum lah yang menjual Islamis untuk sebagai marketing ya. Nah, kalau memang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kita mau merujuk misalnya di dalam kitab Al-Adab Al-Islami yang ditulis oleh Najib Kailani atau Al-Madkhal ilal Adabi Al-Arabi, di situ jelas sastra Islami adalah sastra yang sah ya, kedudukannya dan jelas garisnya. Apa itu? Yang pertama, sastra Islami adalah yang mengandung prinsip-prinsip Islam. Prinsip Islam ada 4. 1, tauhid. Yang kedua adalah syariat. Yang ketiga akhlak. Yang keempat tasawuf. Ya. Boleh jadi kebenaran universal, tetapi kalau tidak bertauhid, tidak la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan Islami. Meskipun sastra itu memperjuangkan pelacur untuk keluar dari rumah gelap, ya, di Doli misalnya itu waktu itu, tetap aja kalau tidak bertauhid tidak Islami. Ya. Nah, yang kedua syariat. Jika isinya hukum positif, menentang kezaliman, menunjukkan keadilan, tetapi dia menentang syariat, untuk apa sholat, untuk apa zakat, untuk apa puasa, bukan soal, ini bukan sastra Islam, keluar. Nah, yang ketiga akhlak. Ya. Jadi akhlaknya sudah harus akhlak Islam. Akhlak Islam itu adalah wattaqum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu yang jadikan manifesto Kuntawijaya dalam sastra profetiknya itu ya. Jadi jelas kalau ngomongin sholat, ngomongin keadilan, ngomongin semua baik-baik, tapi begitu ada cipika-cipiki keluar dari sastra Islam. Kan bukan budaya, bukan akhlak Islam. Akhlak Islam adalah ada demarkasi antara muhrim dan non-muhrim. Jadi jelas itu. Nah, di antara turunannya dari ini adalah ada kritik ya. Kritik ya. Kemudian juga ada ada hikmah ya, bagian dari tasawuf. Yang tidak kalah penting adalah sastra tidak bisa dilepaskan, sastra Islami tidak bisa dilepaskan dari penulisnya. Nah, kenapa di dalam Al-Quran was-su'ara'u yattabi'ul ghawun ulaika annahum fi kulli wadin yahimun yaquluna ma la yaf'alun. Ya kan? Penyair yang sesat yang di luar sastra Islami itu ghawun, sesat karena pikirannya sendiri, karena imajinasinya, sesat karena diikuti orang-orang yang sesat. Ya, waswa'ara'u yattabi'ul ghawun ulaika annahum fi kulli wadin yahimun. Dia berhayal dalam lembah-lembah hayalan yang tidak ada batasnya. Islam ada batasnya. Tidak boleh kita mengimajinasikan malaikat sedang berzina dengan, mohon maaf ya, orang makhluk suci diimajinasikan sedang berzina dengan ini ya. Kita mengilustrasikan Nabi ya nggak bisa. Nah, jadi imajinasi tetap dibatasi. Kalau tidak ya fi kulli wadin yahimun, dia akan tergelincir ya pada melampaui batas. Nah, yaquluna ma la yaf'alun. Posisi sebagai seorang penulis adalah seorang teladan. Puisinya bagus, Islami, dibaca menangis, zikir kepada Tuhan. Aku mabuk padamu Tuhan, Tuhan, aku bagai kapas terbang menari ke atas, terbang meliuk-liuk, aku habis hancur, habis. Tapi tiba-tiba muncul memperkosa 5 orang. Delete, bukan bagian dari sastra Islam. Yaquluna, jadi ini satu paket, sastranya dan kehidupan nyatanya. Nah, kriterianya ada di dalam Al-Quran, dan ini menjadi pedoman bahwa sastra Islami ada, ya. Karena banyak yang tidak sesuai, dan ini sesuai dengan proses kelahiran ayat ini yang kita sebut asbabun nuzul. Ya, wasu'ara'u yattabi'ul ghawun ulaika annahum fi kulli wadin yahimun yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fantasiru min ba'di ma nulimu. Ternyata banyak penyair-penyair zaman Nabi yang protes.
Ya Nabi, ini saya penyair, ini turun menghina saya ini. Ini bagaimana surat ini? Saya kan penyair. Sabit Mutahawil datang, Ibnu Wahab datang, ya kemudian Hasan bin Sabit, Ka'ab bin juga datang. Ini gimana kok penyair itu orang sesat? Nah, kemudian Nabi tenang. Nah, ini kan belum selesai. Besok turun lagi ilal ladina amanu wa amil sholihat. Kecuali orang-orang yang penyair yang beriman, sastrawan yang beriman, yang bertanggung jawab secara etika dan moral, yang bertanggung jawab secara pribadi, keteladanan. Jadi kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kamu tulis, berarti kamu memang gawun. Ini kritik. Betapa banyak penyair atau sastrawan ketika zaman Nabi hidup, itu apa? Bahkan tidak hanya untuk menyesatkan orang, untuk membuat gombalan, ya, tapi untuk apa? Berhadapan dengan Al-Quran. Kita tahu 7 tahun Nabi ada di Mekah dan 13 tahun ya. 7 tahun itu pengikutnya cuma 63. 13 tahun cuma 73. Ya kan? Itu kenapa? Karena penyair banyak sekali di sana. Ketika Al-Quran turun, penyair juga membuat tandingan. Al-Quran turun akhirnya goyah kan gitu. Nah, ternyata penyair-penyair ini memang pekerjaannya adalah membuat syair untuk apa? Untuk menelenakan orang, untuk buat filsafat kebatilan, untuk memuja syahwat. Nah, ini kenyataan sahta dipakai untuk ini dan itu sangat efektif. Karena waktu itu digambarkan sahta itu seperti media promosi sekarang lah ya, digital. Jadi apapun bisa dipromosikan dengan sastra. Jadi waktu itu belum ada promosi digital, belum ada promosi koran, jadi promosi lewat puisi. Nah, puisinya kalau buat promosi dagangan laris ya, buat menghina langsung hancur ya. Ini yang dipakai orang-orang penyair jahiliyah pada zaman Nabi. Nah, sehingga apa? Diluruskan oleh Islam, oleh Al-Qur'an. Kalau kamu memang berislam, kalau memang kamu adalah bagian dari golonganku, bersastralah yang sesuai kaidah Islam untuk kepentingan perjuangan, untuk kepentingan keadilan, untuk perjuangan kemanusiaan, ya toh. Fangtasiru min ba'di ma dulimu. Ya, jadi untuk apa? Untuk membela kebenaran, membela kedaliman, untuk mengkritik atau bahkan mendobrak. Nah, jadi kekuasaan yang tanpa. Jadi memang untuk sesuatu yang baik. Nah, ini jelas sastra Islam di situ. Kemudian tidak hanya sastra Islam, ternyata berikutnya ya. Yang tadi sudah saya ini, ternyata ada yang memberontak. Ya, ini yang memberontak. Imrul Qais itu presiden penyair Arab. Kalau kita baca bukunya Sabit Mutahawilnya Adonis, Imrul Qais itu presiden penyair Arab. Jadi dia yang paling sering memenangkan lomba, baik itu mu'allaqat maupun muhaddabat. Mu'allaqat itu puisinya digantung di Ka'bah sampai 1 tahun, berikutnya festival. Muhaddabat itu puisi emas yang digantung di atas gerbang pintu masuk kota Mekah. Dan orang ini paling banyak memenangkan sayembara, tidak hanya memenangkan, jadi juri kemudian. Nah, dia Imrul Qais ini adalah disebut penyair atau presiden penyair lah ya, Arab. Nah, ini orang yang paling marah ketika Al-Quran datang. Dan ini masih keluarga Nabi ya. Ini apa-apaan Muhammad, orang berpuisi kok dibatasi, orang berpuisi kok kita menulis sastra kok dikasih kaidahnya apa-apa. Dia menolak, biarkan kita berimajinasi bebas, biarkan khayal mengembara kemana saja tanpa batas. Ya, biarkan orang itu suka-suka mau jadiin puisi untuk apa, kesenangannya untuk minum, untuk menikmat, untuk sambil penyemangat atau pelezat minuman keras, silakan. Jadi nggak boleh dikasih kaidah. Nah, ini orang-orang yang memberontak ini ya. Berikutnya. Nah, kenyataan historis ya, ternyata memang tidak hanya di Islam. Semua peradaban punya sastra. Oke, kita buktikan sedikit saja. Ya. Ya, kalau kita tahu ya, di dalam peradaban Islam, ya kita mulai dari awal, bahkan Madzhabul Arba'i, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, semua itu penyair-penyair besar. Berdiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari juga seorang penyair, punya Dewan Al-Asy'ari. Jadi, nah, para penyebar agama Islam kita semua sastrawan. Coba, saya baru membaca kitabnya kagum. Suluk Wucilnya Sunan Bonang. Kemudian ada Pangeran Bonang. Itu semua sastra. Sunan Kalijogo punya serat Dewa Ruci. Sastra semua. Ya, jadi hampir nggak ada yang ulama yang nggak punya karya sastra. Justru yang nggak punya ini yang jadi masalah, terlalu keras. Iya, semuanya penyair ternyata. Semuanya penyair, semuanya punya karya. Bahkan ya, dari mulai Sunan Bonang sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari,
saya punya sanatnya. Itu punya karya sastra semua dan itu saya sudah menyadur dari sebuah hikayat. Nah, nanti maka kita sebut nanti sastra Islam itu apa? Sastra hikayat, sastra suluk, sastra pesantren, sastra profetik, sastra religius, banyak sekali ya nama-namanya. Sastra sufi, banyak nama-nama kembaran yang lain. Sunan Bonang menyadur dari karya Empu Prapanca. Nah, naskahnya ada di sebelah di Museum 1 ya. Dari serat yang disebut sebagai Aguron-Guron. Serat Aguron-Guron itu karya Empu Prapanca. Itu novel tebal sekali segini, 200 sloka. Ya, aksara kawi. Itu mengisahkan bagaimana seorang berudara sedang nyantri. Oh, itu kisah itu, ya. Nah, nanti ada Uwaka Dharma, ada Dharma Bakti, ada Dharma Sunya, macam-macam itu. Ya, intinya adalah sastra ini ya. Kitab ini disadur oleh Sunan Ampel ketika mendirikan pesantren Sunan Ampel. Kitab Aguron-Guron disadur menjadi kitab Selakromo. Bentuknya sama, sastra, novel. Ya. Kemudian Sunan Ampel diajarkan kepada itu juga dirubah lagi. Diajarkan kepada Sunan Kalijogo dirubah menjadi serat Dewa Ruci. Mau lebih tebal lagi itu. Ya. Dari Sunan Kalijogo diajarkan kepada Sunan Mbayat. Ya, atau Sunan Pandanaran menjadi Suwakawiku. Itu masih novel. Diajarkan lagi kepada Ki Ageng Donopuro menjadi Ulang Semahan. Diajarkan lagi kepada Kiai siapa yang di Ponorogo itu, Kiai Hasan Besari I. Nah, ya, menjadi Sanasunu. Diajarkan lagi kepada muridnya Ronggo Warsito II. Jadi semua sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari menjadi Dewan Al-Asy'ari. Jadi semuanya punya karya sastra. Nah, ini mau dikatakan apa kalau bukan sastra Islami? Nah, kadang-kadang kita bingung, ya. Karena di Indonesia khususnya ada pecahan-pecahan yang memang mirip, ya. Tapi saya kira semua punya titik temu, ya. Sastra Islami disebut sastra dakwah. Nah, bagi gerakan sebelah kan, dia nggak mau ngaku sastra Islam itu sastra dakwah, isinya mengajak kepada kebaikan. Nggak tahu bagaimana isi sastranya, pokoknya di sini sastra dakwah. Nah, kemudian ada yang mengatakan ini sastra pesantren, ya, karena memang ini semuanya diciptakan dari literatur pesantren dan orang-orang santri yang nulis. Ada yang mengatakan ini sastra hikayat, karena kisah-kisahnya memang kisah-kisah kearifan lokal yang penuh dramatik Islam lokal, ya, misalnya seperti Hamzah Fansuri itu ya, tentang burung pinai itu ya. Nah, itu kan menyadur dari Faridin Atur ya, Faridin atau yang karyanya adalah Mantiqut Thayyir itu ya. Nah, tapi kan dilokalisasi. Nah, ini sastra apa? Sastra hikayat, sastra pesantren kah, sastra dakwah kah, sastra religius kah, atau sastra tasawuf atau sastra sufi. Tapi saya kira semua bisa benar asal esensinya, prinsipnya dan prinsip-prinsip Islam. Ya, jadi tauhidnya ada, akhlaknya ada, syariatnya ada, tasawufnya ada. Tidak keluar dari 4 ini. Itu mau dinamakan apa saja boleh. Nah, yang tidak ketinggalan adalah kreatornya, pengarangnya harus sebagai teladan, bukan yang bertolak belakang dari apa yang dituliskan. Ya, sedikit ya. Kata Kristen ada. Ini beberapa yang kita sebut di Indonesia masih banyak. Mangunwijaya dikira itu nilai-nilai religiusisme Kristen. Ya, luar biasa. Ya, berhadir ya, di dunia juga ada. Ya. Ini nggak bisa kita pungkiri bahwa sastra ini mengandung trinitas, bukan tauhid. Karena dia bagian dari peradaban, ya kan? Berikutnya, ya. Yahudi banyak sekali. Ya. Dan sah juga, karena juga bagian dari penyebaran Zionisme. Ya, kenapa tidak? Silakan. Tetapi yang jelas ini bukan bagian dari seni Islami, karena Islami adalah tauhidnya jelas. Saya kira itu sebagai pembukaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menarik ini sebagai pemantik pasti bisa memancing pertanyaan dan diskusi. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, ada 1, 2 yang langsung. Nah. Banyak banget. Oke. Ini yang pertama dulu ya. Mas yang hitam, terus baju coklat, terus yang berkacamata dulu kayaknya ya tadi, atau yang biru dulu tadi. Yang biru, tema kemudian yang menarik ibu, berarti. kemudian
Yang di depan tadi salah satu, ya. Oke. Monggo silahkan. Mau pakai mic atau bisa langsung aja ya? Ya. Yang penting soalnya nyampe. Sama asal kampusnya ya, kalau memang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ferry Fitrianto, saya dari kampus UIN Sunan Kalijaga, jurusan Sosiologi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada Pak Agung. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa sih tolak ukur yang menjadi tolak ukur sastra Islam itu? Karena kriteria apa yang masuk yang disebut sebagai karya sastra Islam? Karena memang banyak sekali karya para penyair yang menulis sastra-sastra Islam, walaupun dia tidak menyebut sebagai sastra Islam, tapi memang sudah menunjukkan bahwa karya-karya mereka itu mengandung nilai-nilai keislaman, seperti Pak Bunda Wijoyo, kemudian ada Pak Profesor Abdul Hadi BM, itu kan juga karya-karyanya sangat sofistik sekali. Nah, apakah kemudian yang menjadi tolak ukur katakanlah itu sebagai karya sastra Islam? Kemudian yang kedua, saya sendiri juga baru mendalami sastra, mungkin ada tips dari Pak Agung sendiri, bagaimana sih menulis sastra yang menarik, apalagi saya juga suka dengan tema-tema keislaman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mau dikumpulkan atau mau langsung dijawab, Mas? Dikumpulkan aja. Oke, berikutnya yang Mas pakai baju coklat ya, sebelahnya. Ya. Kok nggak pernah nongol lagi, belum belajar asal kawi. Nanti jukuratori sana ya. Oh, ditanyain kan. Dari mahasiswa UIN jurusan sejarah dan Islam, yang saya tanyakan sejauh mana sastra yang dibawa Wali Songo itu mempengaruhi kebudayaan Jawa, mempengaruhi peradaban mungkin tidak moral masyarakat Jawa sebelum kedatangan Wali Songo dan sudah kedatangan Wali Songo. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Mas. Terima kasih. Selamat siang Mas Agung dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ahmad Rozi dari kampus UIN Sunan Kalijaga. UIN semua ya. Tak kan ada isi gitu. Ada yang isi nggak ini? Ini orang UIN ngomongin sastra seni gimana ini? Sangat menarik tadi apa yang telah disampaikan, terutama bahwa mayoritas pendakwah kita dari Sunan Tunas, Sunan Kalijaga, bahkan Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendakwah juga sekaligus Pengarang, sastrawan. Nah, pertanyaan saya, mengapa mereka itu para pendakwah selalu menggunakan sastra sebagai media utama dalam pendakwah Islam Nusantara? Terima kasih. Silakan Mbak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Agini Bangasuti, peserta dari umum. Nah, yang beda ini. Tak kan UIN semester 3. Kalau saya tidak salah menafsirkan, tadi para wali itu berarti mengadopsi atau mengatur dari sastra lokal. Banyak ya. Ya, terus sejauh mana pertautannya dengan sastra yang dari Arab, maksud saya yang dibawa Islam dari Arab. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pangastuti. Ya Mas, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Agung. Jadi pertanyaan saya, tadi kan sudah disampaikan Mas siapa bahwa, namanya, Mas? Oh ya, mohon maaf, Afif Dari sudah selesai kuliah, tapi sekarang baru selesai. di mana? Sudah selesai kuliah di Institut Pertanian Bogor. Oh, ini beda Mas. IPB. IPB. Iya, Nah, IPB. terus sekarang di Jogja? Sekarang wirausaha. Oh, kan nemuin pacarnya sini sebentar enggak? Nah, jadi Wirahati enggak ya? Karena Wirahati itu kan lagi suasana Wirahati. saya lanjut Pak. Iya, monggo. Tadi kan sudah disampaikan bahwa sastra Islam itu adalah sastra yang sah
ketika memenuhi prinsip-prinsip Islam tadi yang sudah disebutkan. Nah, siapa sajakah yang mengakui keabsahannya tersebut? Apakah para seniman pemeluk agama Islam saja atau secara global gitu? Atau bagaimana Pak? Nah, dan seberapa penting atau vital pengakuan dari keabsahannya tersebut? Ya. Saja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Satu-satu Ini 5 dulu. dulu. Banyak banget. Satu-satu. Ya. Silahkan. Coba yang satu tadi, Oh ya, yang tolak ukur sastra tolak Islam. ukur ya. Tadi saya sudah baik, terima kasih ya. Saya tadi sebenarnya bicara soal tolak ukur itu. Ya. Jadi sastra Islam sebagai kaidah ya atau sebagai prinsip dan sekaligus kritik. Nah, jadi prinsipnya apa atau kaidahnya apa disebut sastra Islam? Kalau kita merujuk kepada bukunya Madkhul ilal Adab al-Islaminya Najib Kailani, ya, ini kita pakai rujukan referensi ya. Jadi prinsipnya 4 tadi, bahkan 5. Jadi kalau yang tidak 5 ini bahkan keluar dari sastra Islam. Itu. Dalam arti ini genre ya. Jadi ketatnya pertama tadi prinsipnya adalah tauhid. Ya. Bicara kebaikan kalau tauhidnya tidak sesuai dengan ya tauhid la ilaha illallah kita, maka keluar dari sastra Islami. Jelas. Yang ngomongin baik banyak sekali, tapi tauhidnya bagaimana? Ada yang mengatakan Pramudia itu sangat Islami. Iya, sangat Islami. Perjuangannya luar biasa untuk menegakkan keadilan, minoritas dan sebagainya. Tapi nanti lihat, ketika dia soal sembahyang dibuat main-main, saya bilang, ada beberapa momentum sembahyang dibuat main-main. Ini sudah keluar, karena sudah tidak sesuai dengan prinsip syariat. Orang Islam itu yang memuliakan syariat. Nah, jadi kalau sudah kehilangan satu prinsip ini maka batal. Jelas ya, pertama adalah tauhid, yang kedua adalah syariat. Syariat itu sebenarnya itu juga tradisi Arab yang dilegalkan oleh Nabi. Sholat itu tradisi Arab awalnya, puasa, tradisi zakat, puasa, akikah, semua tradisi, tapi dilegalkan oleh Nabi jadi syariat. Kalau ada yang meremehkan itu, sebaik apapun, menolak kedaliman, berpihak pada keadilan, ya. Tapi kalau sudah syariat dibuat main-main, sudah keluar, ya, sangat rigid ya. Nah, yang kedua soal tadi syariat, akhlak. Bagaimana kisahnya itu? Sudah digambarkan sedemikian rigid, tauhidnya tidak bertentangan ataupun tidak dibahas ya. Kemudian sudah selamat tauhidnya. Yang kedua syariatnya juga nggak dibahas atau selamat, tetap tidak diremehkan. Tetapi begitu ada adegan yang seperti mendukung kebebasan, ya, misalnya mohon maaf hal yang lumrah ya, cipika-cipiki, ya, itu sudah selesai, sudah keluar. Ya, apalagi tiba-tiba kemudian ada tiba-tiba pacaran di sebuah danau, kemudian naik perahu, peluk-pelukan, wah, itu sudah nggak sesuai dengan akhlak Islami. Nah, tapi bagaimana menyuguhkan kisah itu? Kalau misalnya kisah itu adalah dibuat sebagai biar jelas dan dermagasinya adalah bagian dari ibrah dosa, boleh jadi masih. Tapi kalau mendukung, nah ini ya, cerita buruk dibuat sebagai ibrah, karena Al-Quran juga banyak kisah buruk ya, tapi ibrah ya. Fir'aun bagaimana membunuh ya, prajurit-prajuritnya banyak. Nah, ada kaum Lut bagaimana homo ya. Tapi kisah buruk itu dibuat ibrah, bukan didukung. Jelas ya? Nah, ini yang jangan sampai salah paham. Kisah buruk sebagai ibrah bukan didukung. Tapi kalau kita dukung itu, meskipun bicara keadilan, keluar. Nah, yang keempat tasawuf, ya, transendental ya, dalam bahasa Kuntowijoyo ya, pengalaman kebatinan. Nah, yang tadi Abdul Hadi WM, puisi-puisinya, ya, kalau memang dia tidak bertentangan dengan tauhid, ya itu jelas. Nah, masih ada tambahan, yaitu bagaimana sang kurator atau sang kreator ya, atau sang pembuat naskah sastra ini. Nah, meskipun naskahnya Islami, kelakuannya nggak Islami, yaquluna ma la yaf'alun, dia hanya nulis tapi nggak pernah melakukan, keluar. Dia termasuk wasu'ara'u yatabi'umul qawun. Ini kriteria
atau kaidah yang saklek. Gus Dur menambahkan, ya, oke, saya setuju kata di dalam soal manifestonya Islam, Sastra Islam ketika jadi ketua DKJ. Tapi perlu dipertimbangkan tidak kemudian ini berbentuk doktrin, salah benar bagus tidak. Ketika seorang Muslim ya kemudian dia berimprovisasi terhadap kehidupannya, dituangkan dalam sebuah sastra, ya itu juga bukan sastra Islami. Kalau memang ya sastra itu bisa menambah iman, bisa menambah kepada kebaikan. Meskipun tidak pakai doktrin-doktrin, tetap sastra Islami dengan catatan kalau bisa berdampak kepada tambahnya iman tetap sama, tambahnya akhlak tetap sama. Jadi yang satu doktrin, yang satu tidak, improvisasi atau refleksi. Nah, jadi tidak, yang ini sifatnya adalah normatif, yang ini adalah kulturatif. Jadi tapi prinsipnya adalah sama. Nah, bisa kritik juga, ya tidak hanya sekedar doktrin, bisa kritik-kritik. Nah, karena itu sastra Islami sebagai prinsip dan sebagai atau ideologi dan sebagai kritik. Nah, lagi lumrahnya sastra Islam adalah mengkritik, misalnya paham komunisme yang tidak punya tauhid. Nah, lazimnya dia kemudian mengkritik ya misalnya pergaulan tanpa batas atau seks bebas ya. Ya, lazimnya mengkritik sastra yang isinya cuma hedonisme, memuja kemewahan, uang, ya, tubuh. Nah, kedua ada sastra seks itu dipuja-puja setinggi langit. Harusnya sastra Islam sebagai kritik. Hadirnya istilahnya politisasi tubuh yang begitu. Ya, dulu ya sastra seks yang luar biasa itu ya, tahun 2007 sampai 2012 5 tahun itu kita panen sastra seks itu ya. Dan tulisan banyak perempuan. Nah, harusnya kritik. Ya, hadir untuk jadi sastra Islam sebagai ideologis harus kritik. Ideologi tadi punya 5 prinsip tadi. Satunya sebagai kritik. Nah, kalau kita Muslim sejati kata Kuntun, harusnya seperti itu karyanya. Karena kita niatkan berkarya ini tidak main-main, tapi sebagai niat ibadah kepada Allah. Ya, nun wal qalam wa ma yastur, kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu tulis. Dan ini kata-kata ini tidak hanya sekedar memaparkan realitas, tapi akan membentuk realitas. Maka hati-hati. Setiap kata ada roh ini punya sinergi dengan alam, kata teori neuroscience kan. Jadi hati-hati dengan kata-kata, jangan sembarangan. Jadi sastra tidak hanya memaparkan tapi membentuk realitas. Maka sebagai Muslim sejati harusnya menuliskan sesuatu harus punya nilai religiusitas, apa yang dia anut atau perjuangan apa yang dia pahami. Nah, itu jadi sastra sebagai Islami ya sebagai kaidah dan sebagai kritik. Kritik terhadap hedonisme, kritik seks bebas, kritik komunisme, kritik ateisme. Karena itu nggak sesuai dengan tauhid ya. Nah, silakan kritik-kritik yang lain yang tidak sesuai dengan 4 prinsip tadi. Jelas ya saya kira ya. Oke, yang kedua. Mas mungkin bisa menambah sedikit tentang misalnya kalau menurut Mas kayak ini yang misalnya dengan sastra-sastra yang hari ini itu loh, ya. Yang anak-anak muda yang kemudian banyak kemudian disadur menjadi film gitu. Itu gimana? Apa yang mau dianu? Apakah itu sudah itu kan dibilang sastra, ada yang bilang bahwa itu sastra Islami juga. Apakah itu menurut Mas kayak itu? Saya tidak bilang satu-satunya kebaikan adalah sastra Islam. Ada kebaikan lain di luar Islam. Sastra Yahudi bagus, ya. Yang tidak cocok mungkin cuma tauhidnya sama misi politiknya. Semua bagus. Sastra Kristen bagus, ya. Misi-misi kebatinannya luar biasa bagi saya. Kita baca juga. Tetapi ya yang berbeda ada, yaitu visi dari tauhid dan visi politik tauhidnya. Zionisme, misionarisme beda. Tapi nggak apa-apa, dia berhak hidup. Jadi, nah, apalagi yang nggak pakai itu, ya ada sastra populer yang bagus, menginspirasi, membuat anak-anak kreatif. Kita dukung, meskipun tidak Islami. Ya, kita dukung. Baik juga. Artinya saya tidak mengatakan satu-satunya yang baik, yang ideal adalah sastra Islam. Ada kebaikan yang lain. Tapi bagi saya sendiri seorang santri misalnya, ya tidak ada cara lain. Harga mati sastra Islam karena ini bagian dari pertanggungjawaban pada Allah. Soal nanti bagaimana hasilnya biarkan kritikus yang berbicara. Kalau saya nulis jelek buang silakan, sobek-sobek. Tapi yang penting saya niat ini ibadah. Non wal qalam ma
ya itu saya akan bertanggung jawab setiap kata yang saya tulis. Jadi nggak main-main saya. Nah, tapi jelek, nggak main, jelek sekali nggak main-main. Ya itu soal lain itu ya, kok jelek. Nah itu, saya udah serius tapi kok jelek itu soal lain ya, soal lain. Jelas ya? Ya, terima kasih. Nah ini masih penanya pertama tadi, tipsnya Mas untuk bisa biar jeleknya nggak main-main itu. Ya, saya sendiri sampai sekarang masih berusaha nulis baik. Tapi setidaknya saya bisa nulis banyak. Nah, ya, saya sudah nulis 63 novel. Ya, saya sudah nulis 30 novel, beberapa dapat penghargaan dari mulai Horizon, Pesantren Award dan sebagainya. Ya, penghargaan itu bagian kecil lah dari ya apresiasi. Yang membenci juga banyak. Ya, saya pernah juga masuk polisi gara-gara sastra saya. Saya pernah masuk polisi tahun 2005. Nah, buku saya Kitab Duta dari Surga, saya dianggap melecehkan tauhid surga. Saya masuk Poltabes semalam, dikasih makan nasi padang. Saya masih anak muda itu ya, saya ada debat, siapa yang berdebat? Saya membaca Ibn Nurus, nulis soal ini. Saya nggak main-main, ini soal filsafat saya bilang. Tapi waktu anak muda kan, saya membayangkan di surga itu nggak enak. Jadi toko Al-Farisi pengen balik lagi, nggak bisa, buntu. Ini kok penuh syahwat. Di surga kok cuma pesta seks, pesta ganja, pesta makan-makan. Ini apa-apaan, jadi pengen keluar. Jadi saya bayangkan surga sedemikian hina. Ya, nah. Dia nggak terima. Dia memang hina, isinya cuma mabuk-mabukan, cuma dada, paha, ya toh. Apalagi. Tiba-tiba datang apa Qurratul Uyun, Qurratul Uyun apa itu bidadari tiba-tiba menawarkan diri, kok enak banget ini. Ya malah nggak ada enaknya, yang enak itu ketika ditolak sekali baru mau sekali gitu. Jadi saya pernah. Jadi intinya apa? Saya tidak main-main meskipun hasilnya nanti main-main juga itu urusan kritikus. Ya. Nah, caranya bagaimana? Saya membaca. Ya. Saya ketika menulis pertama kali novel Kitab Duta dari Surga, bisa di Google itu, di pengantin Gunawan Muhammad. Dipuji setinggi langit sama Gunawan Muhammad. Saya umur 19 tahun. Ya, saya masih semester 2 di IAIN sebelum saya ke Mesir. Di Sanggar Nun, Sanggar SK. Setiap malam saya nongkrong bagi-bagi rokok. Karena gantian ya. Kenapa saya di Sanggar Nun, Sanggar SK? Karena saya nggak bisa ngekos. Karena bayarnya nggak kuat. Di situ kan gratis dulu. Jadi Sanggar Nun, Sanggar SK. Sanggar Nun, Sanggar SK. Gitu. Nah, saya ketemu dengan orang-orang gila di situ banyak ya. Itu. Saya terpengaruh. Jadi ikut gila juga itu. Terus nulis itu, pemberontakan dari surga. Jadi kemudian saya ya risiko. Ya. Sudah dilarang malah nggak laku juga bukunya. Kalau dilarang laku nggak apa-apa, ini nggak laku. Gitu. Ya, dari itu bagian dari sejarah. Ya. Kemudian ketika saya menulis itu, saya membaca Ibn Nurus ya, tentang filsafat kekekalan dan waktu. Wah, itu pengaruh sekali bagi saya. Apalagi waktu saya membaca Dunia Sopi, malah tuh nyanyiang gitu, siapa diri saya itu ya, yang anak-anak muda lah. Nah, selanjutnya saya membaca hampir semua bukunya Pram saya baca. Bahkan, mohon maaf, bacaan wajib saya bukunya Pram. Kalau anak-anak sana nggak baca buku Pram, itu ya kebangetan. Ya, bagi saya sendiri, ya sastra wajib saya Pram. Makanya saya nggak bisa membaca yang sekarang itu. Karena membaca saya sudah terlalu tinggi standarnya. Saya dikasih ini bumi, ini ada novel apa, laut, ada pohon. Ya apa ya. Karena kenangan saya itu membacanya Pram. Akhirnya nggak sampai 10 halaman saya tinggalkan. Wes balik ke PN aku bentuk untuk Gramedia. Serius. Karena aku penasaran sama-sama di Republika. Penasaran toh, ini kok royaltinya 6 miliar ini. Kayak apa buku ini ya. Ya saya alhamdulillah lah masih ada lah ratusan ya. 6 bulan sebelum Covid ya. Ini 6 miliar. Setiap 6 bulan saya dikasih tahu sama Gramedia, saya dikasih tahu sama Republika, kasih Mizan, suruh mencontoh yang yang satu orang itu. Contoh yang seperti ini. Bulan, matahari, bumi, itu macam-macam itu. Bestsellernya luar biasa, ya. 6 miliar. Wah, ini aku nolak kaca banget. Saya beli bulan. Orang iso aku. Ya, memang ini soal subjektivitas. Sampai mau silakan, tapi saya Pram. Pram mempengaruhi saya. Ya, yang kedua Hamka. Nah, makanya kata Gunawan Muhammad dalam pengantar buku saya yang agak akhir ya, Maha Cinta ya. Sampai hari ini kata Gunawan, ya ini sanjungan dan apresiasi. Saya masih menganggap anak ini ada titisan Hamka. Tepuk tangan dong. Ya, jadi, saya senang sekali itu ya. Dan itu murni loh dari GM loh ya.
Ini kan sudah kayak pausnya sastra Indonesia itu, tak pikir ini kalau tetap nggak laku ya. Padahal di pengantar di belakangnya dikasih itu. Jadi itu memang mempengaruhi saya. Jadi pola saya adalah Hamka dan Pramudia. Ya kadang ya Hamka banget, kadang Pramudia banget. Kalau pas edan jadi Pramudia, kalau pas baik ya jadi Hamka. Jadi bacaan memulai. Jadi kalau mau urusan apa, baca buku yang sebanyak-banyaknya dan banyak-banyak ngagumi orang. Nah, awalnya saya itu sangat-sangat Hamka banget. Ya, begitu baca Pramudia, saya Pramudia banget. Begitu tambah lagi Kunto Wijoyo, bagus juga Kunto Wijoyo ini. Itu udah Umar Khayyam. Nah, kalau kita banyak-banyak membaca, akhirnya kita dipengaruhi banyak orang. Nah, itu ya. Jadi saya banyak membaca dan banyak menulis. Nanti soal baik buruk itu urusan Allah Ta'ala dan para kritikus. Yang ketiga. Ini benarnya kedua, sejauh mana sastra Wali Songo itu memengaruhi masyarakat, baik sebelum maupun sesudah itu, bagaimana transformasi sosial masyarakatnya? Banyak sekali. Ini kalau kita bicara ini satu tema ini ya. Wali Songo mempengaruhi adab sosial dan budaya Indonesia ini banyak. Ya, mau yang apa ritual, apa mau etika banyak. Etika saja pesantren itu karena Wali Songo. Wali Songo itu asalnya dari Arab, tetapi dia tidak membawa akhlak Arab, meneguhkan akhlak Nusantara. Kenapa santri itu harus mematung diri, membongkokkan badan, harus menata sandalnya, harus berebut tangan kiai, harus macam-macam itu di Arab nggak ada. Saya pernah kuliah di Arab 5 tahun, bingung saya. Bertemu dengan seorang syekh yang saya kagumi, Syekh Tontowi sama Yusuf Kordowi. Habis itu kok nggak ada yang nyium tangannya ya? Saya sendirian, nggak ada yang keroyokan. Habis itu ya Syekh ditepuk-tepuk loh. Kok kayak ini ya ngono. Terus sebelum masuk kelas itu, mohon maaf ya, itu nyuguhin teh mahasiswa sama dicipin. Ndase. Kaget aku. Ndase iki piye to? Ya kunyut. Itu di Arab itu enggak ada adab. Serius itu. Enggak ada. Kita ketemu kiai ku ngene meneng. Itu karena apa? Ajaran Wali Songo. Saduran dari etika pendidikan Nusantara yang diajarkan oleh nenek moyang. Salah satunya yang ditulis oleh Puprapanca, Aguron-Guron. Dalam doktrin itu ada 2. Kalau kamu mau dapat ilmu 3 syaratnya. Misalnya, Wakadharma, ya, Dharma Bakti, Dharma Sunya. Ya. Wakadharma itu mengabdi kepada guru. Nah, kita kan sekarang ini kan pendidikan sekarang ini kan enggak ada mengabdi. Transfer of knowledge, pada itu nomor 4. Terakhir, pertama itu pengabdian. Kata itu beberapanya dalam kitabnya itu ya. Amergi sirah wakadharma ilmu melaku marang sirah. Ya, karena kamu mengabdi kepada kiai, kepada gurumu, maka ilmu itu yang datang merunduk kepadamu. Ini enggak ono. Ilmu teko dhewe. Lho itu ono dalam doktrin itu. Sama saya aku pengen ngono ora oleh-oleh. Ya, ilmu datang kepada dirimu. Nah, yang kedua, ilmu itu akan mempercepat datangnya. Yang disebut dengan dharma, sunya. Dalam kesunyian, diam-diam kita saling ifah kasih sayang dengan sesama, saling tolong menolong. Tidak ada sikap ahimsa, arogan, menyakiti, menyindir. Jadi jangan sampai sakit teman kita, jangan sampai lapar. Sekarang malah bullying luar biasa. Ada yang mati, ngenas tahun ini. Ajarannya sudah ada sejak abad 14. Ya. Ini mempercepat datangnya ilmu. Nah, baru yang ketiga Dharma Bakti itu. Setelah selesai Dharma yang satu kepada guru kiai, Dharma kepada sesama santri atau wiku atau pelajar, yang ketiga baru Dharma kepada kertas, membaca, belajar, sinau. Itu nomor 3. Nah, ini kan sekarang kan tidak. Saya mohon maaf, banyak pendidikan yang langsung transfer of knowledge. Adabnya nomor sekian. Maka di tempat Baitul Kilmah 3 bulan nggak ada pelajaran apa-apa. Pelajarannya adab. Cara kalau ketemu orang kampung bagaimana, cara ketemu orang yang tua bagaimana. Nggak ada pelajaran apa-apa. Anak SMK juga nggak ada. Adab. Karena yang adab mengantarkan ilmu. Kalian menganggap bahwa adab faqul ilmu. Nah ini sejak Puprapanca. Di Arab nggak ada. Ini nggak diapa-apain sama Sunan Ampel itu dibiarkan kok, disadur kok, utuh kok wakadharma, dharma sunnah, dharma bakti masih utuh.
Yang dihilangkan cuma diwanisasi. Nanti ketika wakadama ngalap barokah itu kan kepada Siwa. Nah ini enggak pada Allah, Sang Hyang Taya itu. Ya, Sang Hyang Taya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma tauhid. Nah, nanti 40 hari itu masih sama. Ya. Jadi ketika melihat ini yang di luar pesantrennya. Masyarakat waktu itu serada ada 40 hari, ada 7 hari, 3 hari, 100 hari mendak pindo kol ya. Itu enggak diapa-apain. Masih sama. Kalau 7 hari dulu itu Masya. Masya itu adalah pesta makan daging. Itu orang-orang Hindu. Ya, kalau ada orang meninggal di pedalaman Kalimantan ya. Itu pesta makan. Itu Masya namanya. 3 hari. Berturut-turut. 7 hari ganti makan ikan. Masya. 3 hari ganti mudya atau madya. Minum-minuman arak. Ya, sampai 40 dino. 100 dino. Maituna. Apa maituna? Upacara seks bebas. Kayaknya aku pengen Hindu jangan. Sekarang Islam repot ya. Itu di Kalimantan masih ada itu. Maituna, baru mudra, nyepi. Nah, ini sama Sunan Ampel nggak diapa-apain. Tetap dibiarkan orang rame-rame kumpul-kumpul. Tapi apa isinya diganti. Mangan-mangan bareng-bareng sodako. Mangan-mangan, doa-doa. Nggak ono maituna, nggak ono ngombe, nganti teh. Karo bayu kendi. Nah, jadi dampaknya luas ya. Jadi sampai sekarang ini, sampai kita ber-NKRI, mohon maaf terakhir, kita jangan hilangkan jasa Wali Songo. Syekh Jumatil Kubro itu ketika membuat konsep untuk Sunan Ampel, putunya ya, ketika mau membuat kerajaan Demak itu dibuat konsep apa? Negara atau kerajaan ya, itu berdasarkan 4 lembaga tertinggi. Yang pertama adalah wali, yang kedua adalah sunan, yang ketiga sultan, yang keempat adalah qadhi. DPR, MPR, presiden sama yudikatif apa? Qadhi, yudikatif, MA. Tepuk tangan untuk Wali Songo. Jadi ini ada kitabnya, Aksara Kawi. Nah di museum sebelah ada kitabnya nanti. Ya, harus dibaca. Jadi kalau kita bicara Wali Songo sangat banyak. Ini ditulis dengan sastra loh, dengan hikayat, dengan suluk loh, dengan tembang-tembang menggantikan kakawin. Kan gila tuh ini. Masalahnya kita nggak mempelajari itu. Sampai udah belajar kawi itu harus dimanfaatkan sampean. Lali meneh mesti iki. Guyu. Ini ke museum sebelah banyak naskah bangsa kawi ya. Nah, oke. Jadi ini ditulis semua dengan sastra, Mas. Kenapa sastra tadi? Karena sastra ini levelnya keindahan. Keindahan itu levelnya tasawuf. Jadi kenapa kok para ulama itu menggunakan? Karena ini bagian dari pengkristenan ajaran Islam dengan tasawuf. Berdekatan, keindahan sama kesusastraan sama ya. Iya, kan nggak mungkin kalau pakai hukum undang-undang nggak enak. Fikih pokoknya salah haram, mubah, nggak enak. Tetap levelnya adalah tasawuf itu sastra. Makanya dia menggambarkan suasana batin, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu ya sastra. Nggak ada yang bisa mewakili lebih dari sastra. Ada lukisan tapi nggak memuaskan. Tetap sastra. Ya. Nah, terakhir tadi saya hubungkan, kenapa, apakah ada Wali Songo ini mengambil atau rujukan dari banyak. Cuma sama nanti Google, salah tulisan saya, ya, tembang Rumoso Engwingi dalam ajaran Insan Al-Kamil Abdul Karim Al-Jili. Itu mengkristalkan ajaran Abdul Karim Al-Jili dan Ibnu Arabi. Satu kitab jadikan tembang itu, 18 halaman. Kidung, malah aku mau nyanyi bareng. Itu luar biasa, itu Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Lut, itu semua disebut di situ. Indah sekali. Jadi cara wali ini untuk mengambil kitab-kitab yang Arab yang indah itu melalui suluk ini, melalui kidung, melalui sastra, puisi-puisi, syair-syair. Ya, nggak mungkin melalui hukum undang-undang nggak enak. Ya, jadi yang Arab juga dibawa, digarap, yang Jawa juga digawa. Itu Wali Songo, tepuk tangan. Masih ada lagi? Masih ada, tapi ini sebenarnya nyambung dengan yang penanya yang sebelumnya, ya, yang terkait dengan kan sastra, pendakwah itu juga sekaligus sastrawan karena menulis, kemudian mengapa sastra kemudian digunakan untuk menjadi media dakwah gitu. Jadi menambah sedikit aja. Enggak, maksudnya saya enggak jawab tuh ini. Ulang. Saya hati-hati kalau saya dakwah ini masalahnya. Iya. Mengapa sastra digunakan untuk dakwah? Ya. Pertama karena Al-Qur'an juga sastra.
Injil juga sastra. Kenyataannya seperti itu ya. Karena hati itu yang paling dekat dengan sastra. Ya. Al-Quran sepertiganya adalah cerita ya. Iya apa enggak? Bahasanya sastra, isinya cerita. Makanya ada Khalilullah itu ya, yang mengatakan belum tentu kisah di dalam Al-Quran itu pernah terjadi di alamnya, meragukan. Dia menyatakan sebagian fiksi, tapi itu soal lain. Tapi yang kita tahu adalah isinya adalah bahasanya sastra, uslubnya, kaidahnya semua sastra, isinya sepertiga adalah kisah. Kemudian Injil semua kitab, beda semua sastra. Nah, karena sastra itu memang dekat dengan hati. Maka kata Sayyidina Umar itu, kalau kamu menjadikan anakmu itu ya jujur, tidak pecundang, tidak takut, ajari sastra. Sastra ini vaksin budaya, vaksin juga apa ya, hal yang negatif dari luar. Dongeng itu sangat-sangat mempengaruhi. Saya merasa beruntung, ibu saya dulu tuh sering dongeng saya. Sekarang istri saya nggak bisa dongeng anaknya. Kalau saya dongeng malah nggak tertarik. Bingung. Dan itu sangat membekas, serius. Ya. Nah, jadi kenapa sastra? Karena memang dekat dengan psikologis ya, dekat dengan jiwa, dengan nurani. Nah, tapi hati-hati dengan sastra dakwah. Yang fenomena di Indonesia itu malah kayak jadi nasihatin aja itu. Itu jenuh. Ya, makanya saya kemarin ketemu Cak Imin. Ya, belok gak apa-apa dikit ya. Di Kerapiak kemarin hari Minggu. Cak, sampai ini masang baliho waken undi Cak. Kok bahasane kok rasa sastra blas. Iku model kolonial. Nasihat wae. Ya. Bersatu teguh. Iki lho, apa mbok niru mil iki lho. Mau. Yang lucu-lucu tuh, tapi sastra gitu. Ada batu di balik udang, gambarnya kemudian batunya endure udang. Ini anak-anak milenial itu Jadi tetap pendekatan sastra. Kalau kita nasihat terus, itu jenuh lama-lama. Ya, jadi sastra dakwah di Indonesia itu banyak yang hanya isinya nasihat. Hukum-hukum dieksplorasi, makanya ini duduk sastra, ini dakwah. Buku dakwah ngono aja ono sastra. Dulu ketika saya masih sama Anida sering kerengan ini kasihan sastranya lain, jangan ditaruh di sini sama Mbak Asma Nadia, sama Mbak Elvi. Kasihan sih, nanti yang sastra yang benar nanti nggak dianggap sastra Islami. Nanti atau anak milenial tahunya sastra dakwah seperti ini. Isinya mau astagfirullah, adzan berkumandang, halal haram. Akhi. Jadi, ini kita terjebak di sana pada pada esensi yang saya kira yang esensi yang tidak esensi. Nah, jadi ada yang meneliti itu sastra dakwah itu adalah seberapa banyak dia menyebut istighfar kayak itu, seberapa banyak dia panggil akhi, akhti, itu ya opo gitu ya. Kalau tahu konsep dari awal tadi itu malu. Nah, oke. Ini berikutnya Ibu Pangastuti, Wali itu kan membuat sastra lokal juga, dan sejauh mana tautannya dengan sastra yang dari Arab? Tadi sudah saya jawab ya. Iya. Ya. Jadi para wali ini meskipun dia lahir dari Arab, ya, meskipun dia datang dari Arab, ya, dibesarkan di tanah Arab dan berdakwah di sini, dia kagum dengan bangsa Nusantara. Nah, makanya saya orang yang menolak ya lukisan Wali Songo yang pakai gamis sama surban. Itu orang tidak pernah baca manuskrip. Ya. Coba babat Cirebon, itu bagaimana bangganya Sunan Ampel itu dipanggil Jawi. Ya, dia mengatakan ono wong ya, ada orang itu kok bongsor gede, ganteng, gagah, bangir, kok nganggo apa? Ini? Blangkon. Nganggo sarung, nganggo surjan. Jenengan sinten? Nganggo blangkon ganteng. Kula nggih tiyang Jawi. Bayangin, di dalam manuskrip itu, aku digambarkan pakai gamis. Pakai gamis, sama dengan Diponegoro, saya protes itu. Kalau membaca babat Diponegoro yang belum diedit sama orientalis itu, pakaiannya tidak pakai sorban, bawa pedang menunggu. Ada tesis yang di Diponegoro kemarin, itu pengujinya saya debat di dalam. Coba, yang mana naskah yang diteliti? Naskah yang diteliti itu adalah naskah yang sudah diedit sama Behren, ini yang masalah. Pakaian diganti semua.
Coba yang ahli. Nah, ada nggak di museum sana? Ada. Saya kemarin usul itu buat pameran di Diponegoro berdasarkan manuskrip, ya bilang. Yang ahli yang jangan di Bahrain itu, yang ahli masih ada kok. Nah, jadi kita itu karena imajinasi baik itu lalu sorban, lalu sarung, gamis kayak itu. Saya merasa ini tidak kalah mulia dengan sorban pakai batik ini. Ya, tepuk tangan untuk batik Indonesia. Mau dalil, mau tak buat 100 dalil saya bisa. Intinya adalah banyak yang ngambil dari Imam Syafi'i. Tadi salah satunya adalah Kidung Remoso ing Wengi karya Sunan Kalijaga diambil dari puisi-puisi Abdul Karim Al-Jili dalam naskah Insan Al-Kamil. Itu idiom-idiomnya persis. Di Google Abdul Karim Al-Jili, Agung Irawan, Sunan Kalijaga, keluar. Analisa tembang Remoso ing Wengi. Nah, saya bahas panjang lebar itu di jurnal ya. Jurnal Unusia, bukan Unusia, ini belum ada jurnalnya. Unusia Jakarta. Baik ya, jadi banyak sekali kalau bicara soal itu. Jadi mereka juga mengambil dari Arab tapi dikontekan dengan lokalisasi. Termasuk tadi Hamzah Fansuri membuat hikayat burung pingai itu kan dari Fakhruddin Attar itu ya. Nah, tapi burungnya khas burung Aceh. Ya, nggak ada burung yang ada di sana. Jadi lokalitasnya masih kental sekali tapi inspirasinya dari luar. Saya kira itu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terakhir ini sebenarnya siapa sih yang mengesahkan, yang mengakui kesahannya itu, apakah dari Muslim sendiri atau dari luar Muslim gitu, dan sebenarnya apa sih implikasinya, pengaruhnya bagi sastra Islam? Siapa yang mengesahkan? Ya kita semua, siapapun boleh nggak kita mengesahkan? Boleh, tetapi yang paling berhak adalah kritikus. Nah, kita ini sedang krisis kritikus. Ya, semua orang bisa ngomong, jadi ahli yang lewat TikTok jadi ahli sekarang. Saya makan sekali novel saya dikomentari di TikTok itu, kemudian ini siapa wong iki. Ya, tapi ya nggak apa-apa kita mendidik. Jadi ya semua kan pembaca yang punya otoritas. Ya. Ini sastra Islam atau bukan itu ya pembaca. Nah, tetapi pembaca ahli kan ada ya. Pembaca ahli ya kritikus. Nah, tapi kalau orang ya kita niatkan sastra sebagai ibadah, nah, itu kita nggak peduli kok. Ya, maksudnya nggak peduli itu begini. Ya, kepentingan orang itu nggak begitu penting. Yang penting saya menyampaikan ideologi saya menyampaikan kritik saya. Karena sastra itu ya ideologi dan kritik. Nah, orang mau menyebut ini sastra Islami ya silakan. Ini mau menyebut sastra pesantren silakan, sastra profetik silakan, sastra suluk silakan, sastra religius silakan, bahkan sastra Islami populer. Aku memangkal tapi Islam populer itu mangkal saja. Tapi ya apa-apa. Ya. Ya karena kenapa harus ada populer? Ya. Populer itu kan cenderung yang instan ya. Yang luar, yang kulit, yang tidak dalam kan. Populer itu artinya adalah kulit luar. Saya kok masa kulit luar sih? jadi ya nggak usah kasih populer lah ya. Islam kayak sastra Islami. Tapi kalau sastra Islam populer itu nggak enak. Tapi itu ya silakan, dia pembaca punya hak. Pembaca itu seperti Tuhan. Ya, dia paling punya hak untuk menentukan apa yang dia mau ingin katakan. Nah, masih ada waktu. Masih ya. Sudah habis ya. Dan sudah 5 pertanyaan sudah terjawab, mudah-mudahan memuaskan ya. Sudah ya cukup. Gimana mau menyampaikan yang iya. Sudah habis kok. Habis. Sudah habis waktunya tapi masih bisa lah menyampaikan. Iya. Terima kasih saya diberi ruang ya. Saya rindu diskusi sastra. Betul, udah lama nggak pernah ada. Iya. Jadi pemilu aja kemarin sama Rocky Gerung di situ itu elektabilitas di UGM itu ya sama Cak Imin itu. Jadi budayawan NU isinya ngomongin Cak Imin itu nggak enak juga ya. Saya senang sekali diberi ruang seperti ini. Ya mudah-mudahan ini memberi manfaat teman-teman, paling tidak ya siapa lagi kalau bukan kita yang berkarya kan begitu. Jadi soal orang lain terserah mau menghukumi kita apa itu hak mereka. Yang penting kita tetap berkarya. Itu saja, terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin juga kelebihan yang nggak penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mas Boy. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi kepada kita semua. Sayang sekali waktunya memang terbatas ya, sampai jam 4 sore ini aja. Untuk teman-teman mungkin masih bisalah mampir ke Baitul Qimah untuk belajar ya, menulis, menerjemahkan dan lain sebagainya. Dan silakan teman-teman nanti yang belum mengunjungi pameran silakan ya.
masih Di- terbuka sampai tanggal 30 Di mana Desember. pamernya di mana? Di depan. Oh, nanti. Ya. Nah, itu ada itu ilir-ilir. Nah, Kemudian Naskah ya? di depan. Sini nanti. Iya. Iya. Naskahnya asli atau anu? Cuman ini aja sih, maksudnya bahwa termasuk juga sastra Iya, dan tembang. duplikasi ya. Iya. Gitu. Jadi menarik, ada kitab-kitab juga. Teman-teman kalau mau ke Bali di Perpustakaan Museum Karangasem, itu banyak naskah sastra Islam lama. Bentuknya kakawin, banyak sekali. Tidak hanya ratusan, puluhan ribu. Ya. Nah, ini yang sudah mau semangat mau ke sana, sambil liburan akhir tahun. Tapi kata ada duit. Nah, ya. Oke, begitu saja. Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada acara seperti ini lagi, jadi kita bisa berkumpul lagi, berdiskusi lagi. Terima kasih atas kehadirannya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Dan nanti panitia akan menghubungi teman-teman penanya tadi untuk hadiahnya. Dan saya Ida Fitri mengaturkan mohon maaf jika dalam menyampaikan atau memandu acara ini membuat teman-teman kurang berkenan gitu ya. Sampai berjumpa. Dan Makasih Mbak Nas ya. dari panitia Barokah mengatakan surah bahwa ngalam kita nih. harus foto dulu ya. Oke, baik. Foto dulu ya Mas ya.